Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Matahari dan di Stasi Santo Tomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023 bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Santo Fransiskus menjadi miskin dan rendah hati seperti Kristus sendiri. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap tanggal 4 Oktober gereja merayakan pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus adalah seorang santo yang rela meninggalkan segala kenyamanan dan kekayaan dunia untuk hidup miskin seperti Kristus. Ia lebih memilih meninggalkan warisan keluarganya, posisi terjamin dalam dunia ini, demi hidup seperti Kristus, yakni menjadi sesama bagi umat manusia dan alam semesta. Sebagaimana sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pesta ini, Tuhan Yesus bersabda, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Allah kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu." Santo Fransiskus menangkap makna sabda ini dengan menjadikan dirinya kecil dan miskin di hadapan Allah, di hadapan dunia, dan di hadapan sesama. Ia meninggalkan itu semua untuk tinggal di dalam Kristus, yang juga menjadi miskin agar manusia menjadi kaya, yang mau menderita agar kebenaran dinyatakan dan manusia diselamatkan. Itulah yang berkenan di hati Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kadang kita menemui begitu banyak persoalan yang ketika kita mau terbuka untuk melihatnya lebih dalam, sebenarnya persoalan-persoalan itu titik pangkalnya atau sumbernya adalah dari ketidakmampuan kita memahami apa yang paling sejati dalam hidup ini. Dan itu bisa terjadi karena kita dibutakan oleh keinginan-keinginan diri, kehendak manusiawi, dan juga godaan-godaan dunia. Santo Fransiskus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa lepas dari semuanya itu dan hidup di hadirat Tuhan, menjadi orang-orang kecil, orang-orang miskin. Beberapa hari ini saya dikejutkan oleh munculnya sebuah film dokumenter dari Netflix berjudul Ice Cold, yang mengangkat kembali tentang kasus pembunuhan kopi sianida yang akhirnya memvonis Jessica Kumala Wongso 20 tahun penjara karena dinyatakan bersalah dengan membunuh sahabatnya Mirna dengan mencampurkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Dalam dokumenter itu diceritakan bagaimana kisah perjalanan kasus pembunuhan kopi sianida ini. Dan kita tahu semuanya bahwa memang Jessica dinyatakan bersalah dan dianggap pembunuh dari Mirna, sehingga akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara dari tahun 2016 hingga 20 tahun ke depan. Dalam dokumenter itu diangkat kembali kasus yang menimpa Mirna dan Jessica, dan saya sempat juga membaca pembelaan Jessica di hadapan hakim. Hingga sekarang kasus itu tetap masih abu-abu meskipun polisi dan hakim sudah memutus vonis bahwa Jessica bersalah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi ini kita seringkali mengikuti apa yang menjadi suara dunia.
jarang sekali untuk melihat apa yang lebih dalam. Saya tidak akan membela siapapun, tetapi saya akan mengajak bagaimana sebaiknya kita berempati terhadap mereka ketika kebenaran itu belum benar-benar terkuak, karena sebenarnya kasus ini masih memiliki begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang karena godaan dunia justru membuat kerajaan Allah yang hadir di antara kita itu menjadi tertutup, menjadi tersembunyi. Saya berdoa bagi siapapun yang berjuang demi kebenaran untuk memperoleh berkat kerajaan itu, karena saya percaya bahwa kebenaran itu memampukan orang untuk tetap bertahan di dalam kebenaran meskipun harus mengalami berbagai macam kehilangan, berbagai macam penderitaan, tekanan, penindasan dan semacamnya, yang akhirnya tidak mengalami keindahan dunia dalam arti manusiawi. Tetapi saya percaya keteguhan hati mereka untuk tetap teguh di dalam kebenaran adalah berkat yang indah, dan saya percaya pula kebenaran itu akan menampakkan dirinya dengan caranya sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.